Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab Akil dari kelas D dengan NPM 22170511449. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekivalensi NFA-E ke NFA. Maksudnya I-move NFA ke NFA. Jadi di sini ada NFA dengan I-move. Nah, I-move itu maksudnya di NFA itu diperbolehkan berpindah state tanpa membaca input. Nah, I-move itu merupakan transisi empty, yaitu perpindahan state atau transisi tanpa pembacaan input, yang artinya tidak bergantung pada input ketika melakukan transisi. Nah, dalam NFA dengan I-move dikenal dengan I-closure, yang artinya itu adalah himpunan state-state yang terhubung oleh I-move. Nah, state-state yang terhubung oleh transisi tanpa input itu adalah I-closure. Ada langkah-langkahnya di sini. Yang pertama, buat tabel transisi dulu untuk NFA I-move-nya kalau belum ada. Nah, yang kedua, tentukan I-closure untuk setiap state. Yang ketiga, kita cari setiap fungsi transisinya dari hasil perubahan NFA I-move ke NFA tanpa I-move. Dinotasikan dengan transisi aksen, ada rumusnya seperti ini. Kemudian yang keempat itu berdasarkan hasil dari yang ketiga ini, nanti kita bisa buat fungsi transisinya dan diagram transisinya untuk NFA tanpa I-move yang ekivalen dengan NFA I-move tersebut. Yang kelima, tentukan state akhir untuk NFA tanpa I-move tersebut, yaitu state-state akhir semula yang ditambah dengan state-state yang I-closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir semula, atau bisa kita definisikan sebagai berikut ini. Oke, langsung ke contoh. Di sini ada sebuah mesin NFA yang mempunyai I-move. Di sini ada kedudukannya, ada Q0, Q1, Q2. Ada inputnya A sama B, kemudian final state awalnya di Q0 dan berakhir juga di Q0. Nah, kemudian kita buat tabel transisi dari NFA ini. Q0 transisi A itu Q0 transisi B itu nggak ada atau himpunan kosong. Q0 transisi A juga himpunan kosong. Q1 ke transisi A itu himpunan kosong. Terus Q1 transisi B itu ke Q2. Q2 transisi A himpunan kosong, dan Q2 transisi B adalah ke Q2-nya, ke dirinya sendiri. Lalu kita tentukan I-closure untuk setiap state-nya. Di sini ada yang pertama ada I-closure dari Q0. Nah, Q0 ini I-closure-nya tuh bisa ke dirinya sendiri gitu. Kalau dia nggak ada tujuan inputnya, karena di sini ada tujuan inputnya tuh ke Q1, maka yang pertama dia harus mendefinisikan dirinya sendiri gitu. Jadi I-closure Q0, maka hasilnya adalah himpunan dari Q0-nya diri dia sendiri baru ke menuju ke Q1. Jadi di sini I-closure Q0-nya adalah Q0, Q1. I-closure Q1 kan dia tidak mengikut apa-apa di sini. Di sini nggak ada I-move, di sini hanya B. Berarti I-closure dari Q1 itu adalah dirinya sendiri, Q1. Nah, kemudian I-closure dari Q2 yaitu Q2-nya sendiri, lalu ke Q0, kemudian Q1, atau dapat juga ditulis dengan Q0, Q1, Q2. Nah, terus kita cari fungsi transisinya dari hasil perubahan dengan rumus seperti ini. Di sini kan ada Q0, Q1, Q2, ada inputnya masing-masing A, B, maka kita harus cari satu-satu fungsi transisinya. Di sini ada rumusnya. Yang pertama kita cari dulu Q0, A-nya. I-closure Q0, A. Kita lihat di sini I-closure Q0. Di sini kan ada Q0, Q1, maka kita taruh di sini Q0, Q1, inputnya apa? Inputnya di A dulu. Nah, Q0, Q1 dengan input A, ini bisa kita gabungin, lakukan operasi penggabungan. Q0 digabung himpunan kosong itu adalah Q0. Nah, kalau kita lihat di sini I-closure Q0-nya adalah Q0, Q1, maka hasil dari fungsi transisi hasil perubahan Q0, A adalah Q0, Q1. Kemudian Q0, B-nya kita lihat di sini Q0-nya kan Q0, Q1, maka Q0, Q1 input B di sini. Kemudian Q0, Q1 input B. Di sini melakukan operasi gabungan berarti hasilnya kan Q2.
Kalau kita lihat di sini I-klausur Q2-nya menghasilkan Q0, Q1, Q2. Maka di sini Q0, Q1, Q2. Begitu juga yang A sama B, hasilnya caranya sama. Q1, A, Q1, A. Berarti kan di sini Q1 kan hasilnya Q1 sendiri, berarti Q1, A. Q1, A adalah himpunan kosong, maka kalau himpunan kosong ini dia pasti hasilnya juga himpunan kosong I-klausurnya. Kemudian yang Q1 berarti Q1 input B, Q1 input B adalah Q2. Kita lihat di sini Q2-nya adalah Q0, Q1, Q2, maka di sini kita dapat I-klausur dari Q2 adalah Q0, Q1, Q2. Nah, Q0, Q1 udah, sekarang kita cek yang Q2-nya. Q2, A, berarti Q2 kan Q0, Q1, Q2 input A. Q0, Q1, Q2 input A. Kemudian Q0, Q1, Q2 kita yang di input A kita lakukan operasi penggabungan, hasilnya adalah Q0. Kita lihat di sini I-klausur dari Q0 adalah Q0, Q1, maka di sini hasilnya Q0, Q1. Begitu juga yang B, Q2, B berarti Q0, Q1, Q2, B. Lakukan penggabungan Q0, Q1, Q2 di B, hasilnya adalah Q2. Kita lihat di sini Q2 hasilnya I-klausur dari Q2 Q0, Q1, Q2, maka kita tulis di sini Q0, Q1, Q2. Kemudian kita buat fungsi transisinya dari hasil yang udah kita cari tadi. Jadi ini hasilnya Q0 transisi A, Q0, Q1, Q0 transisi B, Q0, Q1, Q2, dan seterusnya. Lalu ketika sudah mendapatkan hasil ini, kita bisa menentukan final state yang baru dari NFA sebelumnya, yang sebelum di ekivalensi. Karena di sebelumnya final state itu ada di Q0, lalu kita lakukan penggabungan dengan I-klausurnya, dapatlah di Q0, Q2. Jadi hasilnya Q0, Q2. Ini juga bisa dibuktikan lewat dari hasil I-klausurnya. Di sini yang terhubungkan hasil final state-nya itu kan adalah Q0. Di sini yang terhubung dengan Q0 adalah Q0 dan Q2. Kenapa? Karena Q1 ini punya himpunan sendiri, dia tidak terhubung ke Q0, maka Q1 ini sudah jelas di sini dia tidak bisa menjadi final state. Maka di sini kita taruh I-klausur untuk final state-nya Q0, Q2. Jadi hasilnya adalah Q0, Q2. Lalu akan jadi seperti ini hasilnya. Kalau kita lihat ini sudah sesuai transisinya. Di sini ada kedudukannya Q0, Q1, Q2, inputnya A, B, startnya di Q0, finishnya di Q0 dan Q2. Kalau kita cek di sini Q0 transisi A adalah Q0, Q1, Q1 transisi A itu himpunan kosong, Q1 transisi B itu adalah Q1 sama Q0, Q1, Q0 sama Q2, dan Q2 input A itu Q0 dan Q1. Q2 transisi B yaitu Q0, Q1 dan Q2. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai sini penjelasan saya. Terima kasih, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.